dilanjutkan lagi mendaya gunakan angka. Maka lahirlah mistik angka-angka. Saya tidak tahu ada hubungan apa dengan Jawa misalnya. Di Jawa itu kan selalu ada pitungan-pitungan. Orang menghitung. Kamu lahirnya bulan apa, tanggal berapa. Oh kalau gitu jodohmu tidak boleh yang hari ini tanggal sekian. Itu kan hitungan-hitungan. Entah Pitagorasnya yang dapat pengaruh dari tradisi timur karena dia banyak jalan ke timur, atau sebaliknya saya tidak tahu. Tapi Pitagoras juga yang punya gagasan angka-angka sebagai mistik. Angka 1 maknanya apa? Itu kan kalau di ajarannya Pitagoras misalnya di situ diyakini misalnya angka 1 itu simbol dari awal segala sesuatu. Kemudian angka 2 itu simbol dari materi. Materi itu kan sifatnya selalu dualitas. Besar, kecil, panas, dingin, dan seterusnya. Angka 3 disebut bilangan ideal. Karena 3 itu ada awal, ada tengah, ada akhir. 3 juga sakral karena dia jadi titiknya sebuah segitiga. 3 juga dianggap sakral karena simbolnya Dewa Apollo. Membaca semacam ini itu yang disebut mistik angka. 4 itu lambangnya 4 musim. 7 itu jumlah planet. Saat itu orang ngertinya jumlah planet masih 7. Jumlah dawainya Lira. Kemudian ulang tahunnya Dewa Apollo dan macam ini namanya mistik angka. Jadi angka ternyata ada maknanya. Yang akrab dengan tradisi, saya tidak tahu ini tradisi Islam apa tradisi, yang jelas tradisi mistik. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah raja. Raja itu kan tulisannya angka-angka. Kadang 4, ada kotak terus 4, 3, 2, 1, pokoknya dijajar-jajar gitu. Terus kadang ditulis terus dilipat. Taruhlah ini di depan pintu sehingga bahaya tidak masuk. Itu raja. Itu sebenarnya sama logikanya dengan ini, mistik angka. Jadi setiap angka punya daya. Dia menyimpan rahasia sesuatu. Oke, yo. Mungkin menurutmu sekarang ala Pak, yo angka kan ya sekedar angka. Yo, level kita memang belum nyampe ke sana. Jadi wawasan saja sementara ini. Oke. Itu kan musyrik Pak, itu kan bid'ah, ya enggak apa-apa ya. Kalau kamu anggap musyrik ya jangan dipakai, kan gitu aja. Jadi ada yang punya logika semacam ini. Kalau angka 2 itu genap, simbolnya maskulin. Angka 3 itu ganjil, simbolnya feminin. Maka angka 5 adalah simbolnya pernikahan. Karena 2 tambah 3 sama dengan 5. Oh itu, ya, lo itu Pitagoras. Ya, jadi ini kan membacanya agak rumit. Kamu boleh pakai simbol-simbol kayak gini kan jarang orang ngerti. Kalau ngajak nikah yuk kan enggak enak. Kita 5 yuk. Nah, selama ini kan 2 atau 3. Sekarang kita jadi 5 yuk. Nah, itu namanya mistik angka. Dan puncaknya kan ini mistik angkanya Pitagorianisme. Jadi namanya tetraktis. Tetraktis itu 10. 10 itu kalau di Pitagoras merupakan bilangan sempurna. Jadi dan sangat dihormati oleh, dianggap puncaknya. Karena 10 ini sudah merupakan, setelah itu kan balik lagi ke 11, 12 dan seterusnya. Nah, tetraktis ini struktur yang paling disukai dan dianggap paling sakral di dunia Pitagorianisme. Dan ini dianggap simbolnya Pitagorianisme. Dan nanti kalau mereka bersumpah, kalau kita kan wallahi, kalau mereka demi tetraktis, jadi bahan sumpahnya. Jadi ini barang sakralnya mereka.
Tapi itu nanti ada rahasianya, karena dari situ nanti lahir pentagram namanya. Jadi itu mistik angka. Cuma kalau saya jelaskan panjang kamu paling ya bingung, geleng-geleng rahasianya di mana. Tapi yang jelas kamu ngerti dulu saja bahwa ini disakralkan oleh kelompok Pitagoras, termasuk dalam geometri. Itu contohnya. Jadi mungkin matematikamu belum nyampe situ. Jadi ini melambangkan unsur-unsur alam semesta. Oktahedron, tetrahedron, kubus, isokahedron, yang masing-masing jadi simbol udara, api, tanah, air. Itu yang terakhir itu harusnya air. Balik. Jadi ini simbol geometri. Ini penjelasannya agak rumit.